Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang, Neng. Punten Bu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu, saya Indira Lurahmadi, mahasiswi kebidanan Unsika yang sekarang semester 4 dan kebetulan saya tingkat 2 ya Bu ya. Ya, Neng. Jadi, tujuan saya ke sini sebelumnya mohon maaf ya Bu, tujuan saya di sini akan mewawancarai Ibu, untuk beberapa saat ya Bu, terkait fungsi, peran, dan tanggung jawab bidan di wilayah Ibu ya. Apakah Ibu bersedia Mangga, Ibu? mangga, Neng, bersedia Ibu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ya, Punten Bu, Ibu boleh bercerita tidak ya Bu, pengalaman Ibu sebagai bidan profesional saat menghadapi pasien atau keluarga pasien yang panik karena baru pertama melahirkan Ibu? baik ya, Neng. Jadi, ibu yang belum memiliki pengalaman melahirkan itu, seseorang anak biasanya anak pertama ya, saat proses melahirkan itu memakan waktu 12 sampai 15 jam. Nah, proses persalinan maka akan ditandai dengan banyak faktor seperti mengalami kepanikan karena baru pertama kali merasakan melahirkan anak pertamanya sehingga harus diberikan arahan dan konseling asuhan kebidanan kepada ibunya. Nah, kemudian jika ibunya merasa sakit, maka harus diberikan dukungan khusus dari keluarga. Kadang itu juga keluarga dari pihak pasien sering memanjakannya sehingga pasien tidak menikmati proses melahirkan. Oleh karena itu, harus diberi asuhan sesuai kebutuhan mereka dan keluarga juga diberi arahan agar memberikan semangat kepada pasien saat pertama kali mengalami persalinan normal. Kurang lebih seperti itu ya, Neng ya. Sebentar, begitu ya Bu ya. Ya, Jadi, langsung saja ke pertanyaan nomor 2-nya ya Bu ya. ya Neng. Kalau misalkan nanti nih ya Bu, saya kan sudah lulus ya Bu ya, terus jadi bidan, terus, tips yang paling pokok supaya saya itu dapat menjadi pendamping dalam wanita yang akan melahirkan atau dalam wanita dalam kesehatan itu bagaimana ya Bu ya? Eee, saya jawab ya, Neng, ya. Baik Bu. Jadi saat kalian menjadi bidan, kelak maka harus pintar dalam menjalani kepercayaan dengan pasien. Jadi lakukan pelayanan sesuai standar pelayanan atau profesi dan patuhi kode etik yang sudah ditetapkan, serta diberikan asuhan kasih sayang ibu setiap proses melahirkan. Nah, kalian juga harus menjalin komunikasi yang bagus dengan pasien ya, Anda. Jadi sehingga pasien itu percaya sepenuhnya kepada Anda gitu kan ya, dan akan merasa tenang bersama dengan Anda gitu. Saat menjadi pendamping yang baik, jadi Anda tuh harus biasa memberikan apa yang pasien inginkan gitu. Di saat pasien tidak memiliki pengetahuan tentang proses bersalin, maka kita sebagai bidan yang baik wajib memberitahu yang benar kepada pasien. Nah, saat mendamping itu tidak hanya saat proses persalinan, akan tetapi dimulai sejak remaja, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui. Nah, karena itulah peran kita sebagai seorang bidan, sebagai wanita, dan sebagai ibu juga. Jadi seperti itu ya, Neng ya. Pinter, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Bagaimana, cara kami ya Bu, khususnya akan kita sebagai bidan ya Bu, nanti dapat mendukung peran sebagai orang tua? Mohon dijelaskan Oh, Ibu. baik ya, Neng. Jadi, seseorang wanita itu akan mencapai perannya gitu melalui tahap-tahap, mulai dari mencari tahu, menirukan, kemudian mengadopsi. Nah, peran-peran yang pasien inginkan dan akhirnya akan melaksanakan peran tersebut sehingga ia bisa memilih peran yang baik. Nah, seseorang bidan bisa memberi dan mendampingi kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, biasanya pasien menginginkan perhatian yang khusus sehingga jika seseorang ibu tersebut tidak merasakan nyaman, maka kita menjadi seorang bidan harus membantu untuk mengatasi maka kelamaan bidan tersebut akan mencapai perannya tersebut. Gitu, Neng. Gitu ya Bu ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Bu ya.
Ibu punten Bu, di sini bisa memberikan contoh pendidikan kesehatan ke pasien, itu yang benar seperti apa ya Bu ya? Baik, memberikan pendidikan ya kepada Iya, pasien. Jadi itu semua tuh tergantung kepada pasiennya sendiri untuk pendidik kesehatan karena keluhan pada masing-masing pasien itu berbeda-beda ya. Kadang pasien yang kurang mengetahui ilmu pola hidup orang yang hamil, bagaimana istirahat yang baik, bagaimana cara seks pada ibu hamil, sehingga kita harus memberitahu pendidik seks pada saat kehamilan ya. Nah, kemudian harus memberitahu cara berpakaian ibu pada saat hamil, sehingga ibu merasa nyaman gitu kan. Kemudian memberitahukan makanan bergizi yang bagus untuk dikonsumsi ibu hamil saat hamil juga dan menjauhkan binatang-binatang yang dapat membahayakan ibu dan bayinya. Nah, jika sudah diberikan arahan seperti itu, maka seorang ibu dapat mengatasi belum terlambat dan membahayakan kehamilannya. Karena angka kematian ibu dan bayi di Indonesia ini sangat tinggi senegara. Sehingga ini menjadi tugas berat bagi Anda yang nantinya akan menjadi seorang bidan gitu ya, Neng. punten, baik Bu. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ibu punten boleh berbagi pengalaman mengenai kasus yang pernah Ibu kolaborasikan dengan nakes yang lain tidak Bu? Jadi, misalnya ya, posisi ibu sungsang nih, atau kelainan letak atau posisi bayi tidak normal gitu ya, maka harus berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Kemudian jika pasien memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium secara lengkap seperti golongan darah, maka harus berkolaborasi dengan petugas laboratorium. Nah, kemudian ada ibu hamil atau kurang energi kronik ya, atau kurang gizi gitu. Ibu hamil kurang berat badannya itu kurang dari 40 kilo gitu ya. Ibu hamil lingkar lengannya kurang dari 23 cm ya, itu petugas gizi sehingga bidan harus menjalin kerjasama kesehatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, Neng ya. Punten, seperti itu ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Bu, bagaimana pengalaman Ibu saat menghadapi kasus gawat darurat nih Bu? Pasti mungkin Ibu pernah ya Bu ya? Saya pernah ya menghadapi kasus seperti ini gitu ya. Yang pertama juga kita harus melihat kegawat daruratan karena apa gitu. Biasanya yang sering saya temui itu seperti perdarahan ya. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka kita harus memasang 2 infus, 2 jalur tangan kanan dan kiri ya, pada pasien, kemudian mencari penyebab terjadinya perdarahan. Nah, apabila menemukan perdarahan yang disebabkan oleh atoni uteri atau uterus yang tidak mau berkontraksi. Nah, maka harus segera dilakukan kompres bimanual jika perdarahan disebabkan oleh karena robekan porsio atau mulut rahim atau serviks jalan lahir bagian dalam, maka tidak boleh dijahit di rumah praktek bersalin, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Dan robekan tadi harus dijepit menggunakan klem sehingga dapat tidak mengalir sambil dipasang oksigen. Seperti itu ya, Neng. Itu ya Bu ya. Jadi selanjutnya adalah begini Bu, saat Ibu mengalami kasus patologis, itu bagaimana ya Bu ya perasaan Ibu atau tanggapan Ibu? Mungkin boleh Ibu berbagi pengalaman sedikit Bu? Baik ya, menghadapi kasus patologis ya. Sering menghadapi kasus patologis ini, kayak misalnya ketuban pecah dini ya, ibu perdarahan, kelainan letak, persalinan macet, gak maju-maju gitu ya, itu dilakukan rujukan sesuai dengan formatnya. Nah, pada bayi juga misalnya bayi ekpeksia, bayinya kecil, contohnya itu 1,1 kilogram, maka kita lakukan patologis ya. Berarti sesuai dengan format kasusnya ya Bu ya? Ya, betul ya, Ning ya. Selanjutnya adalah apakah asuhan yang diberikan ke pasien selalu sesuai dengan yang direncanakan, Bu? Bagaimana pengalaman Ibu dalam menghadapi pasien dan keluarga saat memberikan asuhan Ibu? Tolong dijelaskan, punten. Hmm, baik ya, Neng. Nah, ini tuh kadang-kadang
tidak ya, kadangkala kondisi ibu berubah jadi tidak sesuai. Kadangkala ada pasien pun yang menolak, misalnya pasien itu harusnya sudah dirujuk. Tetapi kalau pasien tidak mau dirujuk, ya sudah gitu, jangan memaksakan. Tapi kita yang penting harus menjelaskan sampai dia jelas. Kalau pasien menolak, itu harus ada tanda tangannya yang menandatangannya pasien menolak gitu ya. Jadi jangan ada paksaan gitu ya, Bu ya. Ya. Dan baik ya, Bu. Nah, selanjutnya apakah pelayanan kesehatan di wilayah Ibu ini mencakup ke seluruh Ibu, baik pelayanan untuk Ibu, keluarga maupun masyarakat Ibu? Boleh Bu berbagi pengalamannya sedikit? Pasti ya, untuk itu tuh secara individu, pasien datang ke sini kan itu pelayanan individu. Nah, untuk keluarga kadang pula melakukan kunjungan rumah juga. Kadang kalau sudah waktunya, orang kontrol tapi nggak kontrol-kontrol gitu. Dan kadang kalau keluarga yang datang mendampingi kita diberikan pendidikan untuk masyarakat. Kita memberikan pendidikan kesehatan bisa lewat Desa Wesna, perkumpulan PKK, perkumpulan kelompok, pengajian, kadangkala kita masukkan info kesehatan dan sebagainya, seperti itu. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Bagaimana ya, Bu, prosedur SOP di tempat atau wilayah Ibu ini dalam memberikan pelayanan mandiri, kolaborasi, maupun rujukan Ibu? Punten, bisa dijelaskan sedikit, Ibu? Baik ya. Untuk SOP ya, SOP-nya itu kalau pelayanan mandiri SOP-nya sudah ada, tapi untuk melakukan kolaborasi sebelum pasien diantar ke sana, kita telepon pihak rumah sakit dulu. Nah, kemudian kita berikan pengantar pakai surat. Nah, bila ingin merujuk karena pasiennya bermasalah, kita harus telepon dulu ke rumah sakit. Jangan sampai kita sampai di rumah sakit, di sana nggak ada tempatnya gitu. Jadi kita merujuk pasien itu, kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien, dan kita rujuk pun ke rumah sakit yang sudah connect artinya itu. Jadi saya menangani penanganan obstetri, neonatal emergency, comprehensive. Jadi bila ingin merujuk harus pada jenjang yang lebih tinggi. Tidak bisa bidan merujuk ke bidan yang lain gitu. Bidan merujuk ke puskesmas yang belum connect gitu. Seperti itu Seperti itu ya, intinya. Bu ya. Mm, Baik, Ibu, mungkin sudah cukup ya, Bu ya, pertanyaan yang saya tanyakan saat wawancara tadi. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih banyak atas Baik, waktunya. Neng. Mohon maaf ya, Bu, Sama-sama apabila ya, saya Neng. merepotkan ya, Bu ya. Tidak apa-apa, Neng. Iya. Baik, Ibu, mungkin cukup sekian ya, Bu ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.